Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan membahas peta penggunaan lahan di Kecamatan Cipiring, Kabupaten Kendal. Video ini merupakan bagian dari tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Di dalam video ini, kami akan menjelaskan bagaimana lahan di Kecamatan Cipiring dikelompokkan berdasarkan jenis penggunaannya serta dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan. Informasi ini sangat penting sebagai dasar pengelolaan wilayah yang lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan. Video ini disusun oleh kami dengan anggota saya, Rafiqatul Hasanatul Hasanah, dengan NIM 22021 0303 009. Dan saya Arila Prastia Margareta dengan NIM 22010303011 dari kelas SIG 22. Semoga penjelasan yang kami sajikan dapat membantu teman-teman memahami materi ini dengan lebih baik. Jangan lupa untuk menyimak hingga akhir ya. Yang pertama, gambaran umum Kecamatan Cipiring. Kecamatan Cipiring merupakan salah satu kecamatan yang terletak di sebelah selatan Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan Cipiring berjarak 7 km dari pusat Kabupaten Kendal. Sebagian besar wilayahnya merupakan dataran rendah hingga kawasan pesisir yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Secara astronomis, Kecamatan Cipiring terletak antara 109 derajat 52 menit 24 detik bujur timur hingga 110 derajat 9 menit 48 detik bujur timur dan 6 derajat 8 menit 0 detik lintang selatan hingga 6 derajat 20 menit 0 detik lintang selatan. Berdasarkan posisi geografisnya, Kecamatan Cipiring di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kangkung, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Patebon, sebelah selatan dengan Kecamatan Gemu, dan sebelah utara berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Kecamatan ini terdiri dari 15 desa yaitu Wotomulyo, Cipiring, Damarsari, Gondang, Cuwiring, Kaliayu, Kalirandu Gede, Karangayu, Karangsuno, Korowelang-Anyar, Korowelang Kulon, Margorejo, Pandes, Wodosari, dan Sidomulyo. Luas Kecamatan Cipiring sebesar 30,7 km persegi. Desa Korowelang-Anyar merupakan desa terluas di Kecamatan Cipiring dengan luas 3,55 km persegi atau sekitar 11,81% dari total luas Kecamatan Cipiring. Desa Karangsuno merupakan desa dengan luas terkecil di Kecamatan Cipiring dengan luas 0,96 km persegi atau kurang dari 3,19% dari total luas Kecamatan Cipiring. Sebagian besar wilayah Kecamatan Cipiring digunakan sebagai lahan bukan pertanian yang berupa rumah atau bangunan, hutan negara, rawa-rawa, dan lainnya yaitu mencapai 14,10 km persegi. Selebihnya untuk lahan sawah sebesar 12,79 km persegi dan lahan bukan sawah sebesar 3,18 km persegi. Selanjutnya, penggunaan lahan di Kecamatan Cipiring. Penggunaan lahan di Kecamatan Cipiring meliputi bangunan industri, bangunan kesehatan, bangunan olahraga, bangunan pendidikan, bangunan perdagangan dan jasa, bangunan peribadatan, bangunan perkantoran, bangunan permukiman, bangunan transportasi, bangunan utilitas, hamparan pasir, hutan mangrove, jalan jalur hijau, kolam, lapangan, makam, perkarangan, pemukiman atau lapangan diperkeras, pertambangan, sawah, semak belukar, tambak, tanaman campuran, dan tegalan atau ladang. Pada peta penggunaan lahan Kecamatan Cipiring ini, kita dapat melihat berbagai jenis penggunaan lahan seperti kawasan pertanian, permukiman, dan industri yang semuanya memiliki peran penting dalam mendukung kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Setiap sektor ini saling berhubungan dan memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan daerah. Setelah mempelajari jenis-jenis penggunaan lahan yang ada, kini kita akan membahas lebih mendalam sektor-sektor utama yang paling berpengaruh di Kecamatan Cipiring. Sektor-sektor ini seperti permukiman, pertanian, tambak perikanan, hutan mangrove, industri yang memiliki dampak signifikan terhadap tata guna lahan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Sektor-sektor yang paling berpengaruh diantaranya yang pertama yaitu kawasan pertanian. Sebagian besar wilayah Kecamatan Cipiring masih didominasi oleh lahan pertanian yang menjadi salah satu sektor utama perekonomian daerah ini. Lahan pertanian di Kecamatan Cipiring terutama berupa sawah yang ditandai dengan warna hijau muda pada peta.
Sawah-sawah ini mengandalkan sistem irigasi sederhana yang telah dilakukan oleh masyarakat selama bertahun-tahun untuk mengairi tanaman padi, jagung, dan komoditas pertanian lainnya. Tanaman palawija seperti kacang-kacangan dan ubi jalar juga banyak ditanam di lahan ini. Selain sawah, lahan tegalan yang berwarna coklat juga meluas di wilayah Kecamatan Cepiring. Lahan tegalan ini digunakan untuk budidaya tanaman hortikultura seperti sayuran dan buah-buahan yang membantu memperkaya keberagaman hasil pertanian di daerah ini. Keberadaan sektor pertanian yang kuat ini tidak hanya mencukupi kebutuhan pangan lokal, tapi juga mendukung kegiatan ekonomi lainnya termasuk perdagangan hasil pertanian. Di pesisir utara Kecamatan Cepiring, terdapat kawasan tambak perikanan yang menjadi salah satu sektor unggulan daerah ini. Kawasan tambak ini, yang ditandai dengan warna biru muda pada peta, memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian lokal. Tambak ini digunakan untuk budidaya udang dan ikan bandeng, yang menjadi hasil utama yang diekspor ke berbagai daerah. Hasil perikanan ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah, serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Selain itu, kegiatan perikanan di tambak juga berperan penting dalam memperkuat sektor ekonomi berbasis sumber daya alam di kawasan Kecamatan Cepiring. Keberadaan tambak ini juga turut mendukung sektor pariwisata karena hasil perikanan yang melimpah seringkali menjadi daya tarik bagi wisatawan yang tertarik untuk menikmati produk lokal. Yang selanjutnya terdapat kawasan permukiman. Kawasan permukiman di Kecamatan Cepiring mencakup beberapa desa utama, di antaranya adalah Cepiring, Botomulyo, dan Karangayu. Ketiga desa ini menjadi pusat kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya bagi penduduknya. Desa-desa ini tersebar di wilayah Kecamatan Cepiring yang menjadikannya sebagai pusat interaksi sosial dan aktivitas ekonomi. Kehidupan sehari-hari penduduk Kecamatan Cepiring sangat dipengaruhi oleh keberadaan kawasan permukiman ini, di mana penduduk melakukan aktivitas perdagangan, pendidikan, serta kegiatan sosial lainnya. Kawasan permukiman ini juga menjadi tempat bagi fasilitas umum seperti pasar, sekolah, dan tempat ibadah yang mendukung kehidupan masyarakat. Pada peta kawasan permukiman ini ditandai dengan warna abu-abu yang memberikan gambar visual yang jelas mengenai lokasi pemukiman penduduk di Kecamatan Cepiring. Selain sektor pertanian dan tambak, Kecamatan Cepiring juga memiliki kawasan industri yang cukup berkembang dan menjadi pusat perekonomian daerah. Kawasan industri ini, yang ditandai dengan warna ungu pada peta, terletak di lokasi strategis yang dekat dengan jalan arteri utama sehingga memudahkan akses distribusi barang ke berbagai daerah. Kawasan ini meliputi berbagai jenis pabrik dan kegiatan manufaktur, seperti pabrik pengolahan hasil pertanian, makanan, dan barang-barang konsumsi lainnya. Kehadiran kawasan industri ini mendukung perekonomian lokal dengan menciptakan lapangan kerja bagi penduduk setempat dan mendatangkan investasi. Selain itu, kawasan industri ini juga berkontribusi terhadap peningkatan sektor perdagangan dan ekspor. Infrastruktur yang baik seperti jalan raya dan fasilitas transportasi membuat distribusi barang dari kawasan industri menjadi lebih efisien yang meningkatkan daya saing produk lokal di pasar regional dan nasional. Di sekitar kawasan tambak terdapat hutan mangrove yang memainkan peran sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir. Hutan mangrove yang ditandai dengan area hijau tua pada peta berfungsi sebagai pelindung alami dari ancaman abrasi yang dapat merusak garis pantai dan pemukiman sekitarnya. Selain sebagai pelindung pesisir, hutan mangrove juga menjadi habitat bagi berbagai spesies laut seperti ikan, udang, dan kepiting yang menjadi nilai ekonomi yang sangat tinggi. Keberadaan mangrove ini juga mendukung upaya konservasi lingkungan yang bertujuan untuk melestarikan ekosistem pesisir yang vital. Hutan mangrove menjadi tempat berkembang biaknya berbagai spesies laut yang juga mendukung sektor perikanan di Kecamatan Cepiring. Oleh karena itu, pelestarian hutan mangrove sangat penting, baik untuk berkelanjutan ke alam maupun perekonomian lokal. Yang terakhir yaitu terdapat kesimpulan di mana dari peta penggunaan lahan Kecamatan Cepiring dapat disimpulkan bahwa
Wilayah ini memiliki pemanfaatan lahan yang sangat beragam dan saling mendukung satu sama lain. Sektor pertanian menjadi sektor utama yang mendominasi sebagian besar wilayah dengan lahan sawah yang subur sebagai penggerak ekonomi lokal. Selain itu, sektor tambak perikanan yang terletak di pesisir utara berperan sangat penting dalam perekonomian daerah, terutama dalam produksi udang dan ikan bandeng untuk kebutuhan lokal dan ekspor. Pemukiman yang tersebar di beberapa desa menjadi pusat kegiatan sosial dan ekonomi yang mendukung kehidupan sehari-hari masyarakat. Sektor industri yang juga ada di Kecamatan Cepiring mendukung perekonomian daerah ini melalui kegiatan manufaktur dan pabrik. Terakhir, hutan mangrove di sekitar tambak berfungsi sebagai pelindung alami pesisir dan habitat bagi berbagai spesies laut dan berperan penting dalam upaya konservasi lingkungan. Secara keseluruhan, pemanfaatan lahan di Kecamatan Cepiring mencerminkan keberagaman potensi sumber daya alam dan sektor-sektor yang saling berhubungan, yang secara kolektif mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan wilayah. Semoga penjelasan yang kami sajikan dapat membantu teman-teman memahami materi ini dengan lebih baik. Jangan lupa untuk